menggantikan Nabi Sidq alaihissalam. Idris membuka sahifah yang ada di hadapannya. Sahifah adalah lembaran-lembaran yang berisi ajaran-ajaran ilahi, hukum-hukum, dan ayat-ayat peninggalan Nabi Sidq. Dibacanya setiap kalimat yang tertulis di sana dengan teliti. Isi sahifah itu menuntunnya berbuat kebajikan, tidak mengikuti perbuatan keji yang marak dilakukan oleh anak cucu Qabil. Pada masa itu, belum banyak orang-orang berilmu. Sekolah atau lembaga pendidikan tempat belajar mengajar seperti sekarang belum ada. Seseorang harus belajar sendiri atau belajar dari keluarganya untuk menjadi orang yang berilmu. Idris bersyukur, ia menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, dan ilmu perbintangan atau ilmu falak. Kegigihan Idris dalam belajar membuat Nabi Sidq memilihnya sebagai pemimpin untuk menggantikan dirinya. Idris pun menjadi seorang khalifah yang memimpin bumi ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun kehidupan di bumi masih sederhana, pada zaman Nabi Idris, manusia telah berbicara dalam 72 bahasa. Kemampuan berbahasa sudah sepatutnya diikuti dengan kemampuan menulis. Nabi Idris yang cerdas mampu memindahkan bahasa yang diucapkannya ke dalam bentuk tulisan. Dialah nabi pertama yang mampu membuat tulisan. Beliau dianggap sebagai penemu alat tulis. Pada saat itu, Nabi Idris menuliskan setiap wahyu yang diterimanya di atas permukaan lempengan batu. Berbagai kemampuan dan ilmu yang dikembangkan Nabi Idris kelak diteruskan oleh generasi berikutnya. Para pengikut Nabi Idris maupun orang-orang yang tidak percaya kepadanya melihat bagaimana Nabi Idris menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dan keilmuan yang dimiliki Nabi Idris itu bermanfaat, memudahkan orang memenuhi kehidupan mereka. Akhirnya, banyak orang yang meniru perbuatan Nabi Idris yang mendatangkan manfaat yang besar. Malam hari begitu hening. Di langit, bintang-bintang berkelip. Bulan bersinar temaram. Sesekali, meteor atau bintang jatuh melesat, menembus lapisan atmosfer bumi. Meteor itu meninggalkan cahaya melayang yang indah sekali. Cahaya itu pun menghilang seiring dengan terbakarnya meteor di atmosfer bumi. Sungguh pemandangan malam yang luar biasa sekali. Ketika itu, hampir seluruh penduduk negeri terlelap dalam mimpi. Namun, dalam keheningan malam itu, seorang hamba Allah tiada henti menatap langit malam. Dengan peralatan sederhana yang dia ciptakan, dia mampu melihat bintang-bintang dengan lebih jelas. Menatap langit malam yang luas tidak berbatas membuat manusia merasa kerdil. Menyadari itu semua semakin menambah keimanan di dada manusia. Menyadari itu membuat manusia semakin yakin bahwa Allah itu maha hebat. Allah mampu menciptakan langit yang sedemikian luas. Allah kuasa menciptakan bintang yang beredar pada garis batasnya, yang satu sama lain tidak saling bertabrakan. Masya Allah, Masya Allah. Bibirnya tidak putus memuji nama Allah untuk semua keagungan yang dia saksikan. Keindahan malam membuat Nabi Idris selalu terpesona. Beliau mengagumi ciptaan Allah. Kemudian berusaha mempelajari peredaran bintang dan letak-letak bintang. Berdasarkan peredaran dan letak bintang-bintang, Nabi Idris mempelajari banyak hal. Pada zaman dulu, kompas belum ditemukan. Jika orang-orang bepergian jauh baik di darat maupun di lautan, mereka akan melihat bintang sebagai petunjuk arah. Contohnya, rasi bintang Orion sebagai penunjuk arah barat. Rasi bintang adalah sekumpulan bintang.
Biasanya, dalam satu rasi ada satu bintang yang paling terang. Kemunculan rasi bintang Orion bisa dijadikan tanda bagi petani untuk memulai menanam padi. Ada pula rasi bintang biduk yang dijadikan sebagai penunjuk arah utara. Rasi bintang ini berbentuk seperti gayung. Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi utara. Sementara itu, rasi bintang pari yang berbentuk layang-layang dijadikan penunjuk arah selatan. Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi langit selatan. Sebagai penunjuk arah timur, ada rasi bintang Scorpio. Rasi bintang ini berbentuk kalajengking yang selalu terlihat di sisi langit sebelah timur. Nabi Idris memperkenalkan bintang tersebut kepada para pengembara untuk mengenal arah dengan baik. Para pelaut juga memerlukan bintang untuk petunjuk arah supaya mereka tidak tersesat saat belayar di lautan luas. Nabi Idris juga memanfaatkan rasi bintang untuk memperkirakan musim. Rasi bintang Taurus dipercaya sebagai awal musim semi, artinya saat itu cocok untuk memulai musim tanam. Rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai petunjuk waktu panen. Allah Maha Kuasa. Allah membekali setiap hambanya dengan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Manusia hanya perlu belajar dengan gigih. Adapun ilmu untuk mempelajari bintang-bintang itu disebut astronomi. Nabi Idris adalah seorang ahli astronomi.